Halo adik-adik, bagaimana nih persiapan kamu dalam menghadapi penilaian tengah semester? Kak Evan balik lagi, masih di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Pada video kali ini, Kak Evan akan membahas soal PTS Matematika kelas 6 dan pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, klik like, subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan adik-adik tulis di kolom komentar. Dan ajak teman-teman kamu untuk belajar bersama agar mendapat nilai 100. Langsung saja yuk, belajar, kita mulai. Soal pertama. Bangun ruang yang memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan 6 rusuk adalah A. Prisma segi 5, B. Prisma segitiga, C. 5 segi 4, D. 5 segitiga. Adik-adik, untuk bangun ruang yang memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan 6 rusuk adalah bangun ruang 5 segitiga. Soal berikutnya, nomor 2. Banyak sisi rusuk pada tabung adalah A. 1 buah, B. 2 buah, C. 3 buah, D. 4 buah. Sebelum menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan tentang ciri-ciri tabung. Untuk ciri-ciri tabung, yang pertama adalah mempunyai 3 sisi. Ada alas, selimut, dan tutup. Kemudian ciri yang kedua, tabung mempunyai 2 rusuk. Ciri yang ketiga, sisi alas serta tutup tabung berbentuk lingkaran dan sama besar. Adik-adik pasti sudah tahu kan untuk jawaban soal nomor 2? Nah, jawabannya ada di pilihan B, yaitu 2 buah. Soal nomor 3. Perhatikan gambar. Adik-adik, di sini Kak Evan sudah mempunyai gambar kubus yang Kak Evan beri nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, yang menunjukkan diagonal ruang pada gambar di atas adalah A. Sudut A dan B, B. Sudut B dan G, C. Sudut A dan F, D. Sudut B dan H. Sebelum menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan apa itu diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang di dalam kubus. Agar lebih jelas, Kak Evan akan memberikan garis merah pada diagonal ruang kubus yang ada pada di gambar. Nah, untuk diagonalnya, ini sudut H dan sudut B. Kita kasih garis berwarna merah. Nah, inilah yang disebut diagonal ruang. Dari penjelasan Kak Evan, pasti adik-adik sudah tahu kan untuk jawabannya? Jawabannya ada di pilihan D, yaitu sudut B dan sudut H. Soal nomor 4. Perhatikan gambar. Pertanyaannya, gambar di atas merupakan jaring-jaring A. Prisma tegak segitiga, B. Kubus, C. Balok, D. Kerucut.
Adik-adik, untuk gambar jaring-jaring bangun ruang yang ada pada layar, ini merupakan jaring-jaring bangun ruang prisma tegak segitiga. Jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 5. Sebuah bak air berbentuk kubus dengan volume 729 liter. Berapa tinggi bak air tersebut? A. 60 cm, B. 70 cm, C. 80 cm, D. 90 cm. Adik-adik, di dalam soal diketahui untuk bak airnya berbentuk kubus dan mempunyai 729 liter untuk volumenya. Nah, di sini satuannya liter, tetapi pada jawaban dari A sampai D, satuannya menggunakan sentimeter. Berarti kita harus ubah terlebih dahulu satuannya dari liter menuju sentimeter. Nah, untuk caranya kita tulis terlebih dahulu diketahui untuk volumenya yaitu 729 liter. Liter kita ubah terlebih dahulu menjadi desimeter pangkat 3. Nah, liter adik-adik ini sama saja seperti desimeter pangkat 3. Jadi angkanya tidak perlu kita ubah. Berarti di sini kita tulis lagi 729. Kemudian pada soal yang ditanyakan adalah tinggi kubus. Untuk tinggi kubus ini sama saja seperti mencari panjang rusuk. Rumusnya untuk panjang rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Nah, di sini volumenya dm pangkat 3. Kita ubah lagi untuk menjadi sentimeter pangkat 3. Desimeter pangkat 3 menjadi sentimeter pangkat 3 itu adalah turun 1 kali. Jadi harus kita kalikan dengan 1000. Berarti di sini 729 kita kalikan dengan 1000 sama dengan 729.000 sentimeter pangkat 3. Ketika sudah menjadi sentimeter pangkat 3, lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumus panjang rusuk akar pangkat 3 dari volume, yaitu 729.000. Akar pangkat 3 dari 729.000 adalah 90 cm. Maka jawabannya di pilihan D. Soal nomor 6. Sebuah prisma dengan alas segitiga siku-siku dengan panjang alas 16 cm dan tinggi 12 cm. Jika tinggi prisma 25 cm, volume prisma adalah A. 2400 cm pangkat 3, B. 2800 cm kubik atau pangkat 3, C. 3200 cm pangkat 3, D. 3600 cm pangkat 3. Adik-adik, di dalam soal diketahui sebuah prisma mempunyai alas segitiga siku-siku dan panjangnya alas 16 cm, tinggi alas 12 cm, tinggi prisma 25 cm. Dilihat untuk satuannya sudah memakai sentimeter semua dan jawabannya dari A sampai D juga memakai satuan yang sama, yaitu sentimeter. Maka dari itu tidak perlu diubah. Yang ditanyakan adalah volume prisma. Langsung kita tulis untuk rumus volume prisma. Fp, volume prisma, ini Kak Evan singkat, adalah luas alas dikalikan dengan tinggi prisma.
Ingat adik-adik, untuk alasnya prisma berbentuk segitiga siku-siku. Maka kita tulis untuk luas dari segitiga, yaitu setengah, kalikan alas, dikalikan tinggi, dan kita kalikan lagi dengan tinggi prisma. Langsung kita masukkan angkanya, setengah kita tulis kembali, kemudian dikalikan alas. Alas di sini panjangnya adalah 16 cm, kita tulis 16, dikalikan dengan tinggi yaitu 12 cm. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma yaitu 25 cm. Nah, setelah itu kita hitung terlebih dahulu untuk luas alasnya. 16 dengan 2 bisa kita coret. Di sini hasilnya 8. 8 kita kalikan 12. Hasilnya adalah 8 dikalikan 2. 16. Kita menyimpan 1. 8 kalikan 1, 8. Ditambah 1 yaitu 9. Hasilnya 96. 96 kita kalikan dengan 25 adalah 2400 cm pangkat 3. Maka jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 7. Volume kerucut 1570 cm pangkat 3 dan tinggi kerucut 15 cm. Berapa diameter kerucut? A. 10 cm, B. 20 cm, C. 30 cm, D. 40 cm. Adik-adik, untuk soal nomor 7 yang ditanyakan adalah diameter kerucut. Cara mencari diameter kerucut harus mencari terlebih dahulu R atau jari-jari. Nah, caranya kita tulis lagi untuk rumus volume kerucut. V sama dengan 1/3, kita kalikan luas alas kerucut, dikalikan dengan tinggi kerucut. Ingat, untuk luas alas kerucut berbentuk lingkaran. Jadi, sama dengan 1/3 dikalikan Pi dikalikan R kuadrat dikalikan dengan T, tinggi kerucut. Setelah seperti ini, baru kita masukkan untuk angka-angkanya. Volumenya sudah diketahui yaitu 1570. Kita tulis terlebih dahulu 1570. Kemudian 1/3 kita tulis kembali, 1/3 dikalikan Pi, kita tulis kembali Pi dikalikan R pangkat 2, karena ini belum kita ketahui, dikalikan T, tinggi kerucut yaitu 15. Setelah seperti ini, kita hitung terlebih dahulu. Di sini 3 bisa kita coret dengan 15. 15 kita bagi dengan 3, yaitu 5. Setelah itu, Pi R kuadrat, kita ganti ruas di sini. Pi R kuadrat sama dengan 1570 kita bagi dengan 5, yaitu hasilnya adalah 314. Kemudian untuk R kuadrat sama dengan 314 kita bagikan dengan Pi. Nilainya adalah 3,14. Hasilnya adalah 100. Nah, ini merupakan R pangkat 2. Lalu untuk mencari R berarti kita memakai akar dari 100. Akar dari 100 yaitu 10. Ini R-nya ketemu 10. Yang ditanyakan adalah diameter. Berarti langsung saja R kita kalikan dengan 2. Yaitu 10 dikalikan 2, maka hasilnya 20.
Jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 8. Sebuah kolam renang berukuran 10 meter kali 20 meter. Jika kedalaman kolam tersebut 150 cm, maka volume air kolam renang adalah titik-titik-titik. A. 150 meter kubik atau pangkat 3. B. 200 meter pangkat 3. C. 250 meter pangkat 3. D. 300 meter pangkat 3. Adik-adik, di dalam soal, kolam renang ini berbentuk balok. Nah, yang diketahui adalah panjangnya 10 meter, lebarnya adalah 20 meter, dan tingginya adalah 150 cm. Di sini menggunakan satuan sentimeter sendiri. Berarti harus kita ubah terlebih dahulu menjadi meter. 150 cm sama dengan titik-titik meter. Kita ubah dulu. Sentimeter menuju meter naik 2 kali. Berarti 150 kita bagi dengan 100. 0 di atas kita coret, 0 di bawah kita coret sama-sama 1. 15 dibagi 10 adalah 1,5. Jadi untuk tingginya yaitu 1,5 meter. Setelah satuannya sama, barulah kita hitung untuk volume balok. Rumus volume balok yaitu V sama dengan P dikali L dikali T. Barulah kita masukkan untuk angkanya. P panjang balok di sini 10, L lebar balok yaitu 20, dan T tinggi balok 1,5. Ini panjangnya, ini lebarnya, dan ini tingginya. Selanjutnya yaitu kita hitung 10 kita kalikan dengan 20 yaitu 200, lalu kita kalikan dengan 1,5. Adik-adik untuk perkalian ratusan ya, di sini ada 0 dan ada koma, caranya gampang. Kita lihat untuk angka di belakang koma. Di sini ada cuma satu angka yaitu 5. Berarti kita coret 0, 1 di angka 200. Komanya sudah hilang. Berarti tinggal 20, kita kalikan dengan 15. 2 dikalikan 15 yaitu 30. Kita masih punya simpenan 01, tinggal ditulis di belakangnya. Maka dari itu, jawabannya adalah 300 meter kubik di pilihan D. Soal nomor 9. Hitunglah volume bangun ruang di atas. A. 192 cm kubik atau pangkat 3. B. 384 cm pangkat 3. C. 768 cm pangkat 3. D. 1536 cm pangkat 3. Adik-adik, untuk bangun ruang yang ada pada soal nomor 9, ini merupakan bangun ruang prisma segitiga dan mempunyai alas yaitu segitiga siku-siku. Ini adalah penandanya ya, segitiga siku-siku untuk alasnya. Nah, di dalam gambar untuk bangun ruang ini belum diketahui tinggi alasnya. Di sini hanya diketahui untuk alas 12 cm dan sisi miring. Ini adalah sisi miring dari alasnya yaitu 20 cm. Maka kita harus cari terlebih dahulu tinggi dari alas prisma segitiga yang berbentuk segitiga siku-siku. Caranya adalah dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras.
yaitu T sama dengan akar kuadrat, akar pangkat 2 dari 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 20 kuadrat adalah 400 dikurangi 12 kuadrat yaitu 144. 400 kita kurangi dengan 144 adalah 256. Ini masih akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Akar dari 256 adalah 16. Nah, ini merupakan tinggi alas prisma segitiga, yaitu tinggi segitiga siku-siku. Setelah ketemu tinggi, barulah kita hitung untuk volume prisma segitiga. Rumusnya adalah V sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, tinggi prisma di sini berapa? Di gambar diketahui untuk tinggi prisma adalah 4 cm. Maka dari itu langsung saja untuk rumus luas alasnya berarti kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Barulah kita kalikan dengan tinggi prisma. Langsung kita masukkan untuk angka-angkanya. Setengah kita tulis kembali dikalikan dengan alas dari segitiga siku-siku, yaitu tadi panjangnya adalah 12. Kita tulis 12 dikalikan dengan tinggi dari segitiga siku-siku, yaitu 16. Yang tadi sudah kita hitung bersama menggunakan teorema Pythagoras dan kita kalikan dengan tinggi prisma, yaitu di sini 4 cm. Baru kita tulis. Setelah itu, kita hitung terlebih dahulu. Untuk 12 bisa kita coret dengan 2. Di sini adalah 6. 6 kalikan dengan 16. Kalikan dulu 6 kali 6, yaitu hasilnya 36. Kita masih punya simpanan 3. Kemudian 6 kalikan dengan 1, yaitu 6. Ditambah 3, 9. Kemudian kalikan dengan 4. Nah, 96 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 384 cm pangkat 3. Jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 10. Volume bangun tersebut adalah A. 3.835 cm pangkat 3 atau kubik, B. 7.850 cm pangkat 3, C. 15.500 cm pangkat 3, D. 28.850 cm pangkat 3. Adik-adik, untuk nomor 10 yang ditanyakan adalah volume bangun yang ada pada gambar. Nah, gambar ini merupakan bangun ruang tabung yang mempunyai diameter yaitu 20 cm dan tinggi dari tabung tersebut adalah 25 cm. Dan di soal nomor 10 sudah ada keterangannya. Untuk nilai pi adalah 3,14. Nantinya kita harus memakai nilai pi ini yaitu 3,14. Langsung kita tulis rumusnya untuk volume tabung adalah pi dikalikan R kuadrat dikalikan dengan tinggi tabung. Untuk pi-nya sudah kita ketahui yaitu 3,14 dan kita kalikan dengan R kuadrat. Di sini yang diketahui adalah D dan R-nya belum diketahui. Maka dari itu untuk mencari R caranya sangat mudah yaitu dengan D kita bagikan dengan 2. 20 dibagi 2 adalah 10.
Nilai R adalah 10. Kita tulis di sini 10 dikalikan dengan 10 karena ini pangkat 2. Barulah kita kalikan dengan T, tinggi tabung, yaitu 25 cm. Kemudian kita hitung. Di sini 3,14 kita kalikan 10 dan kalikan 10. 10 kali 10 yaitu 100. 100 ini nolnya kita coret 2 ya, karena di sini di belakang koma ada 2 angka yaitu 1 dan 4. Ketika sudah dicoret nolnya, maka komanya ini hilang. Maka ditulis 314 kita kalikan dengan 25. 314 dikalikan 25 yaitu hasilnya adalah 7.850 cm pangkat 3. Jawabannya ada di pilihan B.